Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mungkin hal-hal yang tidak asing di telinga kita atau mungkin di sekeliling kita. Ada beberapa hal yang memang kita lihat, baik itu dari remaja, usia lebih dewasa dari kita, bahkan orang tua, mungkin juga anak kecil atau mungkin yang sepantara dengan kita. Ya, kita akan membahas tentang beberapa generasi yang sekarang tinggal bersama kita. Mungkin pasti udah pada tahu ya. Ada siapa saja sih yang tinggal di sekeliling kita ya. Karena kita tahu ada yang kecil, ada yang seumuran kita, ada bahkan yang lebih tua daripada kita ya. Sebenarnya generasi itu apa sih ya? Generasi itu adalah sekelompok orang yang tinggal dalam suatu wilayah yang mempunyai ciri atau mungkin usia yang sama. Mungkin kita awali ya dengan pembagian atau mengenal generasi-generasi yang eksis saat ini ya. Saya mengutip dari pendapat atau mungkin jurnal yang dikemukakan oleh Lancaster dan Stillman bahwa beliau atau mereka berdua membagi beberapa generasi. Generasi yang pertama adalah pre-boomer atau silent generation, di mana generasi ini adalah generasi yang tinggal atau yang hidup atau yang lahir sebelum tahun 1945. Jadi bayangkan ya, mereka mengalami yang namanya Perang Dunia Kedua ya, Perang Dunia Kedua. Untuk generasi pre-boomer ini, mereka yang hidup atau yang eksis itu kurang lebih 1% dari populasi dunia ini ya. Bayangkan mereka sudah hampir sudah hampir apa ya. Terus yang kedua adalah baby boomer. Baby boomer ini adalah generasi yang lahir tahun 1946 sampai 1964. Kurang lebih mereka masih hidup atau masih eksis sekitar 75 jutaan di Indonesia terutama ya. Dan mereka ini saat ini menduduki posisi-posisi yang sangat krusial di sebuah perusahaan atau sebuah lembaga ya. Bayangkan, mungkin di sekitar kita masih melihat mereka yang sudah eksis sudah lama atau usianya usianya di atas 60 tahun, tapi mereka masih menduduki posisi-posisi yang luar biasa. Terus generasi yang selanjutnya adalah generasi X. Nah, siapakah generasi X? Adalah generasi yang lahir tahun 1965 sampai 1980. Nah, di mana mereka ini adalah generasi yang tumbuh saat Perang Dingin. Nah, dan mereka mengalami yang namanya kondisi ekonomi dan politik yang sedang tidak stabil. Nah, terus yang selanjutnya adalah generasi milenial. Nah, saya ini termasuk dalam generasi milenial atau generasi Y. Ya, di mana generasi ini sudah masuk dalam era globalisasi ya, di mana kami atau mungkin generasi Y itu tumbuh dalam kemajuan teknologi yang sangat tinggi ya. Terus yang selanjutnya adalah generasi Z. Ini mereka adalah yang lahir tahun 1997 sampai 2012. Nah, bisa dikatakan generasi ini generasi yang melek digital, yang dimana lahir sudah ada yang namanya komunikasi, ada yang namanya teknologi yang sudah sangat maju. Nah, biasanya ini mereka ini sangat kritis dan suka mengelompok. Nah, apakah kamu termasuk ya? Yang selanjutnya generasi yang mungkin bisa dikatakan generasi yang paling muda di antara generasi yang lain, yaitu generasi Alpha atau yang lahir tahun 2013 sampai sekarang. Nah, ini yang mungkin ya bisa dikatakan adalah anak yang lahir dari generasi Y ya, atau beberapa ada yang sudah lahir atau lahir dari generasi Z. Nah, biasanya ini adalah mereka yang lahir internet udah eksis, udah mulai bukan udah mulai lagi ya, udah eksis banget yang namanya dunia digital.
Sebagian mereka memiliki sifat yang sangat adaptif, cerdas, dan gemar belajar. Dan bisa dikatakan bahwa mereka adalah generasi yang audiovisual karena bayangkan YouTube aja mereka lahir sudah ada kan seperti itu. Terus dari generasi tersebut, generasi mana nih yang memiliki tantangan yang sangat kuat ya sehingga membentuk generasi-generasi sekarang ya? Ya kita awali ya, saya tidak akan membahas tentang yang baby boomer atau mungkin yang sebelumnya juga, tapi kita akan mulai dari generasi X yang sangat ramai saat ini adalah gesekan atau mungkin bisa dikatakan yang eksis di dunia kerja adalah generasi X, Y, dan Z ya. Untuk generasi X sendiri ya, ini tantangan yang mereka hadapi saat mereka lahir sampai mereka dewasa ya adalah satu krisis ekonomi yang dimana generasi ini lahir ya di tahun 1980-an yang kondisinya tersebut adalah kondisi yang ekonominya kurang stabil. Terus generasi X pun mengalami yang namanya persaingan dunia kerja karena lapangan kerja saat itu masih sangat sedikit sampai sekarang ya. Terus yang selanjutnya adalah generasi X itu mengalami yang namanya perubahan teknologi yang 180 derajat ya, dimana generasi X itu harus beradaptasi dengan berbagai teknologi ya yang sebelumnya tidak kenal yang namanya HP, mungkin bisa dikatakan telepon pun sangat jarang ya bisa dikatakan, sampai mengenal yang namanya gadget termurah ya atau HP di mana bahkan anak kecil megang. Nah, itu adalah tantangan dari generasi X. Terus kalau generasi saya atau generasi Y ya, generasi Y itu banyak sekali tantangan juga, tidak jauh beda dengan generasi X ya. Yang pertama nih, banyak utang. Dari segi ekonomi, generasi Y itu banyak utang karena apa? Karena yang namanya lahan atau lahan perumahan itu atau lahan tempat tinggal itu mengalami penyempitan. Jadi banyak sekali generasi Y itu yang sampai sekarang masih nanggung yang namanya utang cicilan atau utang kredit ya. Terus persaingan antara generasi di dunia kerja ya, dimana Y ini lahir setelah X dan lahir sebelum Z, dimana yang eksis ini banyak sekali X, Y, dan Z, sehingga terhimpit dalam dunia kerja, dimana dia harus bersaing yang lebih senior dan juga yang lebih junior atau lebih fresh. Terus perubahan iklim, nah ini yang dialami oleh generasi adalah adanya era perubahan iklim, yang mana iklim di dunia ini yang semakin parah akibat dari globalisasi yang pasti. Nah, itu adalah tantangan untuk generasi Y. Terus untuk generasi Z atau generasi saat ini yang bukan milenial ya, kalau milenial mah generasi Y ya. Tantangan untuk generasi Z yang pertama pasti adalah kecanduan teknologi, di mana mereka saat tumbuh dari kecil menuju remaja sudah eksis yang namanya digital dan gadget ya, sehingga mereka cenderung kecanduan adiktif dari dunia gadget. Nah, salah satunya mereka pun mengalami seperti cyberbullying, terus dan masalah kesehatan yang lainnya akibat dari kecanduan teknologi tersebut. Terus tantangan selanjutnya yang dihadapi generasi Z adalah perubahan sosial ya, di mana adanya globalisasi yang semakin tinggi sehingga yang namanya budaya itu campur baur, baik itu dari yang timur ke barat, barat ke timur, campur baur, sehingga bingung era masa depannya seperti apa. Terus krisis iklim, nah ini semakin cemas dengan adanya perubahan iklim yang semakin ekstrim ya. Nah, sehingga terdampak yang namanya kecemasannya, terus mengalami juga yang namanya stres yang tinggi. Nah, banyak yang mengatakan bahwa generasi sekarang itu atau mungkin generasi Z itu mengalami yang namanya mental health ya. Terus generasi yang mungkin bisa dikatakan generasi anak saya ya, atau yang lahir di 2013 sampai sekarang atau generasi Alpha ya, ini
Yang pasti adalah krisis iklim. Nah, krisis iklim ini terdampak secara langsung karena mereka sudah lahir dalam kondisi dunia yang sudah tidak baik-baik aja ya dalam iklim tersebut. Terus perubahan teknologi. Nah, generasi sekarang atau mungkin generasi 2013 ke atas itu tumbuh dengan perubahan gadget yang bukan lagi, atau mungkin teknologi yang bukan lagi butuh setahun berubah, tapi bahkan dalam hitungan minggu dan bulan ya. Bulan minggu itu sudah berubah dari mungkin update dari beberapa teknologi atau bahkan perkembangan yang saat ini, yaitu AI yang semakin tinggi, yang bisa dikatakan ancaman dan juga kemudahan. Terus adanya ketidaksetaraan. Nah, ini dialami dalam beberapa hal seperti ekonomi, sosial, dan politik yang menjadi tantangan oleh generasi Alpha. Generasi yang eksis saat ini, khususnya yang mereka dalam persaingan tinggi, yaitu generasi X, generasi Y, generasi Z, dan generasi Alpha ya. Ini banyak mengalami yang namanya kesenjangan. Nah, kesenjangan tersebut pasti ada sebabnya. Nah, sebab tersebut bisa dialami karena satu adalah perbedaan waktu lahir, yang dimana antara generasi X, Y, Z, dan Alpha ini otomatis beda lahirnya, yang mana mengalami situasi atau era yang berbeda. Mungkin yang X yang lahir dalam kondisi ekonomi yang sulit, sehingga mereka sangat berhati-hati dalam menentukan pilihan. Terus generasi Z yang mana lahir dalam era digital ya, yang serba mudah, serba canggih, maka tuntutan atau harapan mereka pun semakin tinggi. Bahkan mereka bisa dikatakan generasi yang manja ya. Nah, ini juga mempengaruhi dalam kesenjangan tersebut. Terus perbedaan teknologi ini menjadi faktor yang membuat kesenjangan antar generasi, di mana generasi X itu mengalami yang namanya generasi X itu mengalami era sebelum internet ya. Terus ada perubahan di generasi Y mengalami kemajuan, terus di Z ini tumbuh di era digital. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu faktor pemicu, sehingga dengan akses internet yang sangat tinggi, yang generasi X ini masih menjunjung tinggi yang namanya adat ketimuran, mulai terkikis ya, dengan adanya digital di generasi Z ya. Z di generasi setelahnya. Karena akses budaya, akses normal itu dari seluruh dunia itu gampang diakses, sehingga mengalami yang namanya degradasi. Terus perbedaan budaya ya, di mana kesenjangan antar generasi ini terjadi. Faktor salah satunya adalah perbedaan budaya, di mana generasi Y ini generasi yang sangat terbuka, bisa dikatakan terbuka, toleran, dan memahami yang namanya perbedaan. Sedangkan generasi X, ini sebelumnya ya, generasi yang memang sedikit tertutup ya, karena tidak mudahnya akses antara satu orang dengan satu orang yang lain. Beda dengan generasi Y, generasi Z, yang mana teknologi sudah semakin maju dan akses untuk saling berkomunikasi semakin tinggi. Nah, dari opini atau mungkin hal yang telah saya sampaikan tadi, banyak sekali kesenjangan yang terjadi ya. Kesenjangan apakah? Yang pertama mungkin adanya kesalahpahaman atau miskomunikasi, di mana era ya atau masa antara generasi X, Y, dan Z itu sangat berbeda. Terus nilai-nilai yang dijunjung tinggi itu berbeda antara setiap generasi, sehingga terjadi yang namanya miskomunikasi. Terus kesenjangan ekonomi, di mana peluang ekonomi itu berbeda antara generasi yang lama dengan generasi yang baru atau generasi X misalnya. Mereka sangat
sangat susah untuk menuju sukses. Karena apa? Masih ada di atasnya, yaitu baby boomers, yang mereka sangat benar-benar erat dalam memegang status ekonominya. Terus generasi X yang mulai menjadi karyawan merintis itu sangat-sangat yang namanya bersusah payah nih. Apalagi generasi X ini mengalami yang namanya masa-masa sulit, sulit di ekonomi. Terus generasi setelahnya Y dan Z ini harus, terutama Y ya, generasi Y itu harus bersaing dengan generasi yang sebelumnya dan generasi yang setelahnya yang lebih fresh ya. Dan generasi Z mengalami yang sangat kemudahan dalam mencari ekonomi. Karena apa? Buka HP sedikit, live di beberapa sosial media, akhirnya menghasilkan cuannya. Karena mereka lahir dengan era yang berbeda. Terus hal tersebut ya menyebabkan adanya yang ketidakpercayaan. Nah, ini yang kadang membuat antar generasi itu senjang, dimana setiap generasi memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi, bahkan kedisiplinan, kemandirian, dan bahkan juga tenggang rasa pun mereka sangat berbeda. Sehingga adanya ketidakpercayaan antar generasi. Bahkan mereka pun lebih enjoy ngobrol atau mungkin bersosialisasi dengan generasi yang sama. Dari faktor kesenjangan tersebut mungkin bisa kita cari atau mungkin bisa kita ambil beberapa solusi ya. Solusi itu banyak sekali ya, tapi di video ini mungkin saya sedikit memberikan solusi terkait opini saya ya. Yang pertama mungkin kita bisa mengembangkan dari segi pendidikan kita. Nah, dimana dengan pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang berkualitas itu tidak melulu dengan bangku sekolah ya. Bisa kita ambil dari beberapa hal yang lainnya. Nah, ini membantu generasi muda untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja, sehingga tidak terjadi yang namanya gesekan antar generasi, tapi gesekan yang mungkin tapi persaingan yang sehat. Nah, dimana kekurangan dari generasi sebelumnya bisa diperbaiki di generasi setelahnya. Terus bisa juga kita melakukan yang namanya kerjasama. Nah, ini perlu dilakukan kerjasama. Nah, dengan pendidikan yang berkualitas tersebut, akhirnya pola pikir kita terbuka, sehingga kita membentuk yang namanya kerjasama, bukan cuma di komunitas kita atau di generasi kita, tapi bisa lintas generasi. Dengan hal tersebut antara generasi yang pertama X, mungkin Y, mungkin Z, dan setelahnya terwujud yang namanya solidaritas yang sangat tinggi. Terus lakukan yang namanya dialog. Karena dialog ini akan membangun yang namanya pemahaman dan kepercayaan lintas generasi dan juga antar generasi. Terus yang keempat, ya mungkin ini pemerintah ya, saran kami atau saran saya, pemerintah bisa membangun atau membuat yang namanya kebijakan sehingga mendukung yang namanya kesetaraan antar generasi ya. Bisa dilihat ya, karena banyak di antara kita yang masih meragukan antar generasinya. Peran pemerintah pun perlu ya dalam membangun komunikasi, membangun juga pendidikan yang berkualitas, terus juga membuat yang namanya kebijakan. Nah, ini dulu mungkin yang beberapa solusi yang bisa atau mungkin saya sampaikan dalam video ini. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Like jika kamu suka dan dislike jika kamu tidak suka. Silakan share jika video ini bermanfaat. Silakan share ke teman, sesama, dan bahkan juga ke saudara dan orang lain. Kita bertemu di video selanjutnya. Saya Khobril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.